Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Yuli. Video kali ini kita belajar di tema 2 subtema 3 ya. Bersatu kita teguh. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kalian akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kalian dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Salah satu bentuk perwujudan semangat persatuan dan kesatuan adalah gotong royong. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Bergotong royong membersihkan lingkungan, kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak, membantu tetangga yang sedang ada hajatan merupakan contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Menciptakan rasa peduli terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman, menumbuhkan rasa menghargai teman, menghindari adanya tawuran, merupakan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kerukunan hidup bermasyarakat menjadi syarat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Irul, Farel, Rizwan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Sehari-hari mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Mereka juga selalu rukun saat bermain bersama. Sikap ini ditunjukkan oleh mereka merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan antar suku, agama, dan ras di Indonesia apabila tidak dijaga akan menimbulkan perpecahan. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Manfaat hidup bersatu di lingkungan sekolah yaitu bisa menciptakan rasa peduli sesama teman, tidak membeda-bedakan teman, menumbuhkan rasa menghargai teman, dan menghindari adanya tawuran. Lalu, apa ya manfaat dari sikap persatuan dan kesatuan? Manfaat dari sikap persatuan dan kesatuan yaitu meningkatkan kerukunan, menciptakan rasa saling menyayangi, dan juga bisa menghindari selisih pendapat. Syamil bermain dengan teman tanpa memandang suku, agama, dan ras. Syamil juga suka menolong teman yang sedang kesusahan. Syamil suka menghibur temannya ketika temannya sedang sedih. Nah, sikap Syamil tadi merupakan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya anak-anak. Lalu, apa saja sih Ustazah manfaat hidup bersatu dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, anak-anak, manfaat hidup bersatu dalam kehidupan bermasyarakat adalah 1. Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. 2. Menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat dikarenakan memiliki visi dan misi yang sama. 3. Terjalinnya kerjasama antar warga seperti gotong royong. 4. Menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. 5. Menghindari konflik antar golongan. Dan 6. Meningkatkan kerukunan antar warga. Kerukunan hidup dikatakan sebagai modal utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan adanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat, maka akan terwujud kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Kondisi yang demikian akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan. Soleh dan soleha,
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu bernama Burhanuddin Muhammad Dyah, atau lebih dikenal dengan BM Dyah. Soleh dan soleha, simak baik-baik ya teks yang akan Ustazah baca berikut ini. BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Apa ya informasi penting yang kita dapatkan dari teks tersebut? Untuk mencari informasi penting dalam teks, jangan lupa ya kita menggunakan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, informasi penting itu kita tuliskan di peta pikiran. Apa? Apa untuk mengetahui benda atau peristiwa yang terjadi. Dalam teks tersebut, peristiwa yang terjadi adalah BM Dyah mengambil naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah. Di mana? Untuk mengetahui tempat terjadinya peristiwa. Di teks tersebut, teks proklamasi asli diambil dari tong sampah dan disimpan di negara Indonesia oleh Arsip Nasional. Kapan? Untuk mengetahui waktu terjadinya peristiwa. Dalam teks tersebut, waktu terjadinya yaitu diambil ketika persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan diserahkan pada 19 Mei 1992. Siapa? Yaitu untuk mengetahui orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Dalam teks tersebut menunjuk kepada BM Dyah. Mengapa? Yaitu untuk mengetahui sebab atau alasan peristiwa itu terjadinya. Dalam teks, alasan peristiwa itu terjadi karena naskah asli proklamasi yang dibuang dinilai BM Dyah memiliki sejarah tinggi. Bagaimana? Yaitu untuk mengetahui kejelasan tentang suatu hal, cara,
dan proses pengerjaan sesuatu. Dalam teks tersebut, BM Dia mengambil naskah asli dari tong sampah lalu menyimpannya. Yang kedua, BM Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Soeharto. Nah, Soleh dan Soleha, setelah kita mengetahui informasi penting dan menuliskannya dalam peta pikiran, sekarang kalian perhatikan ya, apakah teks tersebut menggunakan kata baku? Apa ya kata baku? Yuk kita cari tahu. Kata baku adalah kata yang telah sesuai dengan pedoman atau kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan pada kalimat resmi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh, kata foto, objek, negeri, daftar, dan izin. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata tidak baku disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan penulisan, pengucapan yang salah, dan penyusunan kalimat yang tidak benar. Kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh kata yang tidak baku antara lain foto, objek, negeri, daftar, dan izin. Kata baku dan tidak baku memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri kata baku yaitu kata baku tidak dapat berubah setiap saat, tidak terpengaruh oleh bahasa asing, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu, bentuknya tidak mudah berubah, serta penggunaannya dalam kalimat resmi. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku yaitu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Bentuknya mudah berubah dan biasanya digunakan dalam bahasa di kehidupan sehari-hari. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa baku juga memiliki fungsi sebagai pemersatu, pembawa kewibawaan, pemberi kekhasan, dan sebagai kerangka acuan. Kapan sebaiknya menggunakan kata baku? Kata baku biasanya sering digunakan ketika membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya, membuat laporan, membuat nota dinas, saat berpidato dan rapat dinas, saat musyawarah atau diskusi, serta untuk surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga. Soleh dan Soleha, zaman boleh berganti, pemerintahan boleh berubah, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tetap bersyukur dan ikhlas atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.